Kabupaten Purbalingga siap dilaksanakan. Lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kami berikan ya tahu. Karena kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana itu yang paling utama. Hari Habib saya ada satu dulu dari sini saya nanti habis siang Tawar-tawar. P3K yang baru itu tanpa orang Gibran. Alumni Paskibra. Kemudian nanti ada ini lama sekali dari tahun 2004 ya sudah benar-benar nggak ngelih kami. Nah, jadi Pak Bupati itu yang dia tekankan. Kemarin kami melantik pensiunnya, Pak. Pensiunnya dikumpulkan enggak? Udah pensiun di rumah. Ini semua kan penempatannya di BPBD, Pak. Khusus. Jadi menjadi tanggung jawab. Perintah ditaati dan jangan macam-macam. Macam-macam banyak. Pada anggota BPBD, Numi Petro Hipikiri, mudah-mudahan tiara mesiut, mudah-mudahan tiara banyak kedaruratan bingung dia, bekerja sama dengan cepat. Selama ini terima kasih Pak Kadis, begitu ada dengan sikap dan cepat, insya Allah banyak cara. Rasakan dayamu. Rasakan merah putih hatimu. Ini dia. Lagi.
beberapa hari yang lalu kita melakukan pelatihan dasar anggota pemadam kebakaran yang lulus melalui P3K di BPBD Kabupaten Bandar Mulia. Dan kami merasa mendapat amunisi atau nutrisi kepada BPBD Bandar Mulia, karena kita juga banyak juga di teman-teman rekan-rekan dari beberapa instansi yang lulus di BPBD Kabupaten Bandar Mulia dan berbagai macam dinas. Mereka memilih di BPBD terkait tentang pertolongan rescue. Kita buka beberapa hari yang lalu. Kita juga di BPBD dengan kawan-kawan yang lain bersama-sama membuat sebuah SAR selama 10 hari letaknya di pos utama dengan bermacam-macam. Kita sisipkan pengetahuan dasar kepada mereka, karena latar belakang dan itu 3K ini kan bermacam-macam latar belakang instansi yang mereka geluti. Bagaimana mereka bisa merasa memiliki bahwa damkar itu juga bahagia daripada kita, dan pengalaman itu mereka kan tidak memahami bagaimana supaya mereka bisa memahami konsep-konsep yang ada di pemadam tersebut. Dan kemudian kita masukkan juga beberapa materi yang lebih ada 7 materi, mungkin ada termasuk salah satunya PBB berbaris, bagaimana mereka menentukan sikap ketika upacara, ketika dia bisa ngambil di hadapan komandannya. Ini juga kita masukkan sebagai materi pertama dilakukan selama 10 hari itu. Tapi mereka merasa senang. Yang penting mereka merasa senang. Dan juga kalau kita lihat di perjalanan selama 10 hari itu nol biaya. Tapi kita bersama-sama dengan peserta itu bagaimana pelatihan ini bisa jadi dilaksanakannya. Dan bahkan mereka makan siang saja itu mereka dan lupa kadang-kadang mereka bawa itu sama 10 hari. Kan bagian-bagian yang cukup menurut saya sebagai pemimpin di BPBD ini kan terharu. Ada pelatihan tanpa ada anggaran kok bisa jadi. Ini kan salah satu barometer pada mereka bahwa mereka ini memang senang dalam menghadapi pelatihan tersebut. Kemudian mungkin juga bahwa satu-satunya P3K di Kabupaten Bandar Mulia ini yang kita latih, dan mungkin kalau kita lihat di instansi yang lain yang harus P3K kan, mereka kan tidak ada pelatihan-pelatihan seperti yang kita gunakan. Di kita juga ada bagaimana cara membuat dinamika kelompok, itu modul-modul itu yang kita berikan kepada mereka. Kemudian juga ada bagaimana ada wawasan kebangsaan mereka. Kita ini bekerja harus maksimal, kemudian tetap harus ada NKRI itu harus ada di hati. Artinya NKRI itu harus harga mati. Kenapa saya katakan seperti itu? Maka adanya wawasan kebangsaan itu kita masukkan atau kita selipkan di dalam materi-materi yang pendapat selama 10 hari. Kemudian dan juga partikel rescue, pertolongan, pencarian pertolongan. Ini kita bekerja sama juga dengan tim yang ahli di bidang pencarian pertolongan, karena kalau BPBD saja bekerja kok itu tidak mungkin bisa. Maka mereka harus bisa bekerja sama dengan instansi-instansi yang rescue seperti SAR. Kalau di Bandar Mulia ini kan 2 tempat atau 2 instansi yang tidak boleh dipisahkan.
Pertama, BPBD tidak ada damkarnya, ada penanganan emergensinya seperti longsor, banjir dan sebagainya. Dan ketika berhubungan dengan manusia atau hilang, terhanyut, itu kan kerjasamanya harus dengan rescue, dan juga mungkin tapi juga mungkin ada perlu dilibatkan. Kenapa mereka informasi awal dari masyarakat itu yang tidak kita terkopi, ya beliau bisa menyampaikan kepada kita dengan segera bisa kita tangani. Kemudian juga ada PSG di Kabupaten Bandar Raya yang di bawah Dinas Kesehatan pimpinan Pak Zulkifli, itu juga kita selalu koordinasi bagaimana pelayanan kita kepada masyarakat itu lebih cepat dan bisa monitor oleh kita, kemudian masyarakat juga bisa lebih nyaman. Kemudian juga ada bagaimana gambaran-gambaran yang kita berikan ketika mereka nanti di BPBD akan menguasai tentang ASN yang kita berikan kepada mereka. Umpamanya bagaimana caranya antara bidang dengan bidang yang lain bisa kerjasama. Maka di situ kita buat dengan manajemen ASN atau pematangan, bagaimana mereka bisa memahami kinerja rekan yang lain atau sahabat yang lain. Karena kita kan kalau di lapangan ini kan begitu susah. Karena kalau di lapangan kalau bedanya kan beda-beda. Makanya tentu harus ada kita kelompok yang kita berikan itu tetap kompak. Yang kita gunakan manajemen ASN-nya kepada mereka. Bagaimana ketika mereka menanggulangi bencana, kemudian mencari pertolongan kepada orang. Nah, kan itu susah karena letak geografis di Kabupaten Bandar Raya ini kan cukup beda dengan yang lain, beda dengan di pesisir maksud kami. Nah, kita juga menyampaikan materi dari instruktur seperti Pak Manan itu yang mereka alumni Ciracas ya, sudah beberapa kali dilatih di sana. Benar mereka sebagai instruktur damkar dan bagaimana cara memadamkan api, yang bagaimana bekerja dengan kelompok, dengan gerbu mereka, siapa yang menggunakan nonjol, siapa yang pegang selang, siapa yang operator, siapa yang driver, itu mereka bisa memahami kinerja yang atau tupoksi yang sudah kita berikan kepada mereka. Ketika perbedaan itu ketika sudah dilatih sebagai dasarnya, kemudian mereka bisa memahami ternyata emergency itu, ternyata penanganan BPBD itu seperti ini. Ya otomatis terjadi kendala-kendala yang saya tahu sebelumnya, ternyata seperti ini. Dan harapan kita juga seperti itu kepada rekan-rekan di P3K, di BPBD agar bisa bekerja secara maksimal. Dan ketika kita berikan latihan dasar, mereka merasa beda dengan yang lain. Karena sekali lagi bahwa BPBD itu bekerja atas nama kemanusiaan tanpa pamrih. Tentu itu guys ya kita pahami nanti di membuatnya rekan-rekan dan untuk masyarakat bahwa BPBD itu sebagai ujung tombak daripada pertolongan kepada longsor, banjir, kemudian juga pertolongan juga kepada orang-orang yang cuma dan nanti ini saya menitik beratkan bahwa mencari bagaimana supaya di kemudian hari atau di masa-masa yang akan datang kita bisa memperbaiki. Dan kemudian bahwa beberapa instansi seperti BPBD, SAR, kemudian TNI dan Polri, RAPI, kemudian PSG, ini dari ke depan itu bisa kita
pelatihan P3K yang telah lulus di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berbia. Kita melaksanakan pelatihan dari selama 10 hari. Pelaksanaan pelatihan 10 hari ini sebenarnya kita fokuskan, kita tujukan untuk memberi pemahaman lebih bagi anggota P3K, karena kita pahami bersama 30 orang P3K ini yang telah dikaryakan di BPBD ini berasal dari berbagai macam komponen, baik itu dari guru, baik itu dari Satpol PP, pemadam, SAR, dan Polhut. Nah, jadi dari sekian banyak disiplin pekerjaan sebelum ini, sehingga kita harus mengambil memadukan kemampuan mereka, meningkatkan kapasitas kemampuan mereka agar dalam penugasan nantinya mampu menghadapi tantangan-tantangan pelaksanaan tugas ke depan. Dalam pelaksanaan pelatihan ini beberapa komponen memang dilatih, seperti kemampuan kesamaptaan dan lain-lain, kemudian juga kemampuan dasar SAR, kemudian juga pencarian pertolongan, kemudian vertical rescue dan lain-lain. Ini sangat penting bagi rekan-rekan P3K agar nanti di dalam penugasan tidak gugup, tidak salah langkah, karena di dalam tugas BPBD secara umum mungkin pimpinan pernah menyampaikan BPBD bekerja tidak dalam situasi masyarakat sedang tersenyum. Jadi kita dalam situasi yang memang sulit, kecewa, sedih. Ini kondisi seperti itulah masyarakat yang kita hadapi. Sehingga rekan-rekan ini harus mampu menghadapi situasional seperti itu dan mampu aman, mampu safety, dan mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Kita berharap dengan pelatihan yang telah kita jalankan ini memberi kemampuan lebih kepada rekan-rekan P3K sehingga dalam tugasnya dapat berkinerja lebih. Walaupun kita sadari bersama bahwa pelatihan ini adalah pelatihan yang mungkin unik kalau kita lihat dari seluruh unit kerja, bahkan mungkin boleh kami klaim di seluruh Indonesia tidak ada pelatihan yang pesertanya bawa bontot, bawa makanan sendiri. Ini tidak ada. Kemudian instrukturnya tidak digaji. Itu tidak ada, saya pikir. Jadi alhamdulillah dengan pemberdayaan potensi lokal, potensi internal BPBD, instrukturnya total dari BPBD, kemudian pola pelatihannya juga sudah diskenariokan dengan baik oleh tim BPBD, hampir mendekati nol pembiayaan. Alhamdulillah pelatihan ini dapat kita selesaikan. Kita berharap nantinya rekan-rekan yang sudah kita didik ini dapat mampu memberikan kinerja lebih, mampu melayani masyarakat, dan kemampuan kinerja BPBD juga akan lebih meningkat, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mendekatkan layanan publik kepada masyarakat yang harus kita layani itu semakin lebih baik.
mungkin sebuah perjalanan panjang yang sudah dilakukan. Dan sejak saya bergabung di BPD sejak tahun 2019, tentunya peningkatan demi peningkatan yang dilakukan oleh teman-teman, baik dari bidang kedaruratan, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, dan bidang perekonomian, ini sudah menunjukkan prestasi yang menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Ditambah lagi dengan adanya petugas-petugas baru yang saat ini yang telah dilatih oleh teman-teman dari jajaran BPBD mungkin selama 2 minggu kebelakangan ini menunjukkan bahwa BPBD dalam rangka mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang ada di BPBD ini sudah menunjukkan sikap yang sangat positif, terutama untuk kepentingan masyarakat yang berada di Kabupaten Bandar Lampung. Dan harapan kami untuk petugas-petugas damkar yang baru yang telah bergabung, yang telah lulus di P3K, depannya menjadi orang-orang yang terdepan, yang berada pada posisi garda terdepan, yang nantinya akan yang menjadi pelindung tugas dari kelompok-kelompok masyarakat. Jadi terima kasih sekali mungkin kepada teman-teman yang baru saja dilatih oleh teman-teman BPBD khususnya untuk petugas P3K bekerja dengan baik, dan itu harapan mungkin dari semua pihak, dari jajaran pemerintah daerah, karena ini semuanya adalah demi kepentingan masyarakat di Kabupaten Bandar Lampung dalam rangka penanggulangan bencana, baik itu bencana alam maupun bencana penanggulangan kebakaran. Jadi itu harapan yang sangat penting. Iya, tangan di situ. Nah, jangan dicepit tapi sampai antara feeder sama mayung tuh. Itu Sekarang yang senjata udah. Nah, coba perasaan gimana Bang? Bisa tangan. Iya. Gimana kuncinya bang? Tangan kanan. Iya, kan cuma ringan kan? Bang, kita coba leher bang. Enak sekali ya.
menentukan posisi di mana enaknya. Pegang tangan kanan. Pegangkan dulu posisi tali yang di depan. Ya, tempatkan cukup. Ya. Ini pun bisa. Lepas. Jatuh. Api belum besar ya. Tinggal terus kalian. Segera, segera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya.
Yang kami hormati Kadit, ada Kasubag atau Kasubit Pak Krisno, kemudian yang kami hormati seluruh Karyawati yang saat ini wajahnya sebagian asing. Ini saya lihat ada Ida sudah ikhlas, betul? Niko Ida nggak ikhlas, kita doa umur 40 ikhlas. Bercanda doa dulu, benda enak saya sedang bosan di rumah di sini. Kemudian ini ada beberapa, ini kalau 51 pun rajin di DPR kan tidak pernah ada hadir. Ini hebat, aplaus untuk beliau. Yang paling muda siapa? Berapa usianya? Di mana? Sebelumnya di mana? Oke, lewat. Jadi bagus. Nah, ini sebuah rezeki. Tapi ini kan kita berterima kasih itu bagaimana cara kita bekerja melayani masyarakat dengan baik. Ini rata-rata kalau pernah kadang-kadang cincin di tangan itu lapor kepada petugas daftar juga. Itu pasti diri. Maka tidak boleh berbicara di itu semuanya sudah terdiri pada antar petugas kita hari ini. Maka siapkan diri Anda, ini masuk, tapi tidak bisa karena mereka tidak dapat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian dapat, nah maka jalankan tugas itu dengan kita memiliki kelemahan, jangan diceritakan kepada yang lain. Sampaikan, dicari solusinya. Ini seringkali kita kalau menemukan kelemahan teman kita disampaikan kepada orang lain sehingga ini jadi maka kuncinya satu cuma kompak. Kalau ada kelemahan tutupi kelemahan itu, kalau ada kelebihan bagi bersama. Kemudian loyalitas. Jadi pemimpin ini kepala kali pemimpin yang bekerja. Maka setiap dalam bekerja itu tidak boleh ada pamrih, Kenapa? Kalian sudah diberikan, sudah gajinya sekian, sudah diterima. Jangan nanti setelah bekerja itu menjadi alasan asing, lalu tidak tertib. Kalau tidak tertib, maka berikan sanksi yang tegas. Karena masih banyak yang di luar sana. Tetapi Bapak Ibu yang hari ini yang sudah diangkat P3K ke depan, hanya sulit sekali. Tetapi kalian bisa lihat karena kalian tidak punya kemampuan. Ada pekerjaan kalian yang sebelum ini bagus, baik, maka diberikan ini apa alasannya? Ini yang di pelatih ini ada pilihan yang direstui oleh Bapak, maka yang direstui oleh orang tua, maka kalian terpilihlah hari ini. Maka caranya berterima kasih seperti apa? Bekerja secara maksimal, lindungi pimpinan itu karena kinerja kalian bagus. Karena kinerja kalian bagus, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami sadar betul bahwa selaku bupati hari ini, kalau tidak dibantu oleh Bapak BPD, tidak dibantu oleh Pak Singa, saya tidak bisa bekerja. Kalau tidak dibantu oleh Bapak-Bapak ini, saya tidak bisa bekerja. Maka nampakkan loyalitas itu bukan untuk cari muka, tapi bekerja secara maksimal untuk melayani seluruh masyarakat. Kalau nanti masyarakat sudah senang, itu adalah sebuah kebanggaan daripada pemimpin. Guna Pak Rejero ke Pak Rejero, itu bahagia. Guna Pak ini lemam, macam. Maka itu adalah ketidakpuasan daripada masyarakat. Ini mungkin beberapa yang dapat kami sampaikan. Kami bangga, selamat datang, selamat bergabung. Mudah-mudahan kita semua, Bapak dan Ibu, mendapat ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat bergabung dan selamat bekerja. Mudah-mudahan terus sukses dan jangan ribut-ribut. Cocok ya? Cocok, sana sih cocok. Sebab siap ibadah, sebab melengkung lah. Kalau kultu pada akan Quran saya bupati juga pada link kultu je kita suruh bupati langsung saya jadi penting kayu saya bukan baru kayu perbaiki badan. Demikian selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bubarkan. Siap, bubarkan.
dilatih selama 10 hari ya. 10 hari tanpa ada anggaran bawa nasi sendiri, ini artinya itulah kondisi hari ini. Tetapi banyak saudara-saudara teman-teman kalian di luar sana ingin masuk, tapi tidak bisa karena mereka tidak lewat. Sudah tidak dapat restu daripada Allah SWT. Kalian dapat, dan maka jalankan tugas itu dengan baik dan benar.